Balik lagi di channel Spoiler Warning, tempat nongkrongnya para pencinta spoiler. Kali ini kita akan membahas kejadian menegangkan antara Amerika dan Rusia. Terjadinya kudeta yang dilakukan oleh salah satu kapten tentara Rusia berhasil mengadu domba yang hampir memicu peperangan. Dan sebelum kita memulainya, siapkan posisi ternyaman kalian dan pastikan juga HP-nya sudah terkoneksi ke WiFi tetangga karena ceritanya sebentar lagi akan kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal selam Amerika bernama USS Tampa Bay sedang memantau pergerakan kapal selam Rusia dari jarak dekat di Laut Barents. Namun secara tiba-tiba, mereka mendeteksi adanya torpedo yang menuju ke arah mereka. Sang kapten pun segera berkoordinasi dengan para kru untuk menghindari serangan tersebut. Sayangnya, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Kapal selam Tampa Bay secara resmi dinyatakan hancur dan tenggelam. Menanggapi hal tersebut, pihak Pentagon langsung bergerak cepat dan mencoba menjalin komunikasi dengan Rusia untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tampa Bay. Namun tidak ada tanggapan dari pihak Rusia. Oleh karena itu, John Fish yang saat itu menjabat sebagai Laksmana yang bertanggung jawab atas Tampa Bay segera menunjuk salah satu kapten kapal terbaik untuk menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya pada kapal selam tersebut. Kapten yang ditunjuk adalah seorang mantan marinir angkatan laut bernama Douglas yang mungkin tidak banyak dikenal orang. Namun ia memiliki keyakinan penuh bahwa dirinya mampu menyelesaikan misi rahasia itu. Saat sedang berburu rusa di kawasan pegunungan, Douglas tiba-tiba menerima panggilan dari pemerintah. Ia diminta untuk segera menahkodai kapal selam USS Arkansas guna menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal selam Tampa Bay. Setelah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kapten USS Arkansas, ia segera diterbangkan dari pegunungan tempat di mana Douglas sebelumnya ia sedang berburu rusa. Pemerintah menghubunginya secara langsung dan memintanya untuk memimpin misi penyelidikan atas tenggelamnya Tampa Bay. Ia pun langsung diterbangkan ke pangkalan armada angkatan laut untuk memulai tugasnya. Brian Edwards. How's your trip in from Portsmouth, Cap? Setelah itu, ia mulai menjalani komunikasi dengan para awak kapal, termasuk X O'Brien yang menjadi tangan kanannya dalam misi ini. Namun karena banyaknya dari mereka yang tidak mengenal sosok Douglas, sebagian awak kapal bersikap acuh terhadap perintahnya. Bahkan ada yang dengan santai bermain PlayStation dan kartu di hadapannya. Menyadari hal itu, Douglas menggunakan pengeras suara untuk memberikan semangat dan motivasi. Ia paham bahwa para awak kapal masih terbiasa dengan gaya kepemimpinan dari kapten sebelumnya. Dan ia sendiri belum memiliki otoritas penuh untuk menegakkan aturan versinya. Namun kini, kapal selam Tampa Bay, saudara mereka telah dinyatakan hilang di perairan Rusia. I've worked your jobs. Man the sonar. Arkansas, this is your captain, Joe Glass. So follow orders. Mereka harus saling bekerja sama untuk membantu dan mencari tahu keberadaan rekan mereka yang hilang. Setelah suasana sempat hening, motivasi yang disampaikan oleh Douglas membangkitkan semangat dan para awak. Dan mereka pun segera bergerak cepat untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, di Pentagon, Fish berdiskusi dengan Nordquist yang memintanya untuk menyelidiki langsung ke wilayah Rusia. Nordquist khawatir bahwa ledakan tersebut mungkin bukan insiden biasa, melainkan bermaksud terselubung dari pihak Rusia. Dan oleh karena itu, Fish diminta mengirim pasukan elit angkatan laut untuk menjadi mata-mata dan telinga Amerika di wilayah tersebut. Have you reached out to your Russian counterparts? What are they saying? Chief's not the NSA, Miss Norquist. Or are we on a first name? I've answered soon. Ever since the Russians started building up their fleet of Apollo, everything is moving way too fast. If this was an act of aggression. Pada saat itu, pasukan angkatan laut elit sedang bertugas di Tajikistan untuk menangani masalah yang terjadi di sana. Setelah berhasil menyelesaikan tugas mereka, kapten yang bernama Mild meminta kepada rekan-rekannya untuk segera bersiap-siap karena mereka akan terbang menuju Rusia untuk menjalankan misi baru. Where we headed, boss? Sebagai kapten,
Ia menginstruksikan seluruh awak kapal untuk mencari tahu lokasi terakhir dari kapal selam Tampa Bay. Tak lama setelah menyelam menuju perairan Rusia, mereka menemukan bangkai kapal selam yang terdampar. Di sana terlihat sebuah lubang besar yang merupakan bekas serangan torpedo. Karena khawatir ini merupakan jebakan, ia memerintahkan seluruh awak kapal untuk segera bersiap dalam mode tempur. Ia menduga kapal yang menyerang Tampa Bay mungkin akan menyerang USS Arkansas juga. Selain itu, ia segera berkomunikasi dengan rekannya di Pentagon untuk memberitahu bahwa USS Tampa Bay hancur akibat serangan musuh. Ketika mereka sedang dalam mode siap tempur, operator yang memantau pemindai laut mendeteksi sebuah torpedo yang meluncur menuju kapal selam mereka. Ternyata, torpedo tersebut diluncurkan oleh sebuah kapal selam milik Rusia yang bersembunyi di antara bongkahan es batu di Laut Barents. Berdasarkan koordinat yang diperoleh, kapal selam musuh berada tepat di atas posisi mereka. Kapten segera memberikan perintah kepada awak kapal untuk meningkatkan kecepatan. Sementara itu, kapal selam Rusia yang bersembunyi segera menginstruksikan awak kapal untuk meluncurkan torpedo ke arah USS Arkansas. Ketika torpedo datang, sempat terjadi sedikit guncangan. Namun beruntungnya, kapten dapat memerintahkan awak kapal untuk meningkatkan kecepatan, sehingga hanya satu torpedo yang terkena dampaknya. Somebody's ice picked up there. Prepare to fire tube 1 on the bearing of enemy contact. Setelah ancaman dianggap selesai dan bangkai kapal USS berhasil dihantam, Kapten Joe Glass memerintahkan awak kapal untuk mendekat lebih dalam ke area sekitar Tampa Bay serta kapal selam milik Rusia. Setelahnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa Akula tidak hancur akibat serangan, melainkan karena ledakan torpedo yang terjadi dari dalam kapal selam itu sendiri. Terjadi sedikit pertikaian ketika mereka mengirimkan informasi kepada Laksmana Fish, memberitahukan bahwa mereka telah dijebak dan diserang oleh pihak Rusia. Sementara itu, Menteri Durov melaporkan kepada Presiden bahwa kapal selam mereka diserang oleh pihak Amerika, dan dia mendesak untuk segera melakukan serangan balik. Dalam situasi militer yang menegangkan, pasukan elit Angkatan Laut berhasil melakukan penerjunan dari pesawat dan mendarat dengan selamat. Setelah itu, mereka segera bergerak menuju zona aman untuk menghindari deteksi dari sistem pertahanan milik Rusia. Kembali ke Kapten Joe Glass, yang saat ini berhasil mengkonfirmasi bahwa terdapat orang yang masih hidup di dalam kapal selam milik Rusia. Awalnya, para awak kapal enggan memberikan bantuan karena kapal tersebut sebelumnya telah menyerang kapal selam Amerika. Namun sebagai kapten, Joe Glass memerintahkan mereka untuk mengedepankan rasa kemanusiaan. Akhirnya, mereka pun memulai evakuasi para kru Rusia yang terjebak di kapal selam tersebut. Setelah evakuasi selesai, salah satu dari mereka yang bernama Andropov mengakui tidak bisa berbahasa Inggris. Joe Glass kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan Andropov dari para kru lainnya. Sementara di Pentagon, terjadi ketegangan ketika mereka menerima rekaman langsung yang memperlihatkan adanya upaya kudeta oleh Durov terhadap presiden mereka sendiri, Zakharin. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Zakharin berniat memicu perang dingin dengan Amerika melalui tindakan adu domba? Situasi tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan pejabat tinggi Amerika yang merasa bingung langkah apa yang harus diambil untuk merespon provokasi dari Rusia. Usulan awal dari Nordquist ditolak. Namun, Nabin kemudian meminta izin untuk menyampaikan pendapatnya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kudeta Durov adalah dengan menyelamatkan Zakharin dan membawanya ke Moskow. Agar ia dapat berbicara langsung kepada rakyatnya, beberapa pejabat cukup setuju dengan usulan yang diajukan oleh Fish kepada mereka semua. Say it. Mance.
Kembali kepada Kapten Douglas, yang akhirnya berhasil meyakinkan Kapten Andropov untuk mengungkapkan kepada awak kapal Amerika apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keterangannya, Andropov menyampaikan bahwa Rusia sebenarnya telah menjebak Amerika dengan membawa mereka ke wilayah perairan yang dipenuhi ranjau. Informasi ini tentu saja membuat para awak kapal terkejut, marah, dan ketakutan. Mereka pun meminta situasi dikendalikan lebih dahulu. Andropov kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada jalur aman yang bisa mereka tempuh, dan ia menunjukkan rute tersebut melalui peta digital milik USS Arkansas. Setelah merasa informasi itu cukup membantu, Kapten Douglas memerintahkan seluruh awak untuk bersiap dan mulai memperbaiki semua kerusakan yang ada di kapal selam. Beralih ke pasukan elit Angkatan Laut, saat itu mencoba kembali bergerak setelah melanjutkan misi. Mereka bertemu dengan seorang anggota Pas Pampres yang sebelumnya sengaja disembunyikan oleh anak buah Durov. Mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Sejak saat itu, Pas Pampres tersebut membantu mereka menemukan celah untuk menyusup ke pusat komando. Dengan bantuannya, terjadilah pertempuran sengit, di mana para agen elit berusaha menyelamatkan Presiden Zakharin yang tengah disandra dan ditahan. Beruntungnya, mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut. Meskipun sempat terjadi insiden di mana salah satu anggota tim mereka tertembak, setelah kondisi dinilai cukup aman, mereka memutuskan untuk berpencar. Namun, komandan mereka bernama Dimen, yang saat itu bersama Zakharin, akhirnya tertangkap setelah terperangkap dalam jebakan. Salah satu rekan mereka yang berada di dalam hutan, ternyata berhasil mengalihkan perhatian musuh dari jarak jauh. Ia berhasil menyerang pasukan Rusia yang mencoba menahan Dimen dan Presiden Zakharin, sehingga keduanya dapat melarikan diri dengan selamat. Setelah dinyatakan aman, Bimen segera membawa Zakharin menyelam menuju laut yang lebih dalam dan mengarah ke kapal selam USS Arkansas untuk mendapatkan bantuan. Namun alih-alih tetap berada di dalam kapal untuk berlindung, Bimen justru kembali keluar guna menyelamatkan rekan lainnya yang masih tertinggal. Dan pada saat itu, kondisi Zakharin sudah tertembak, sehingga tim medis di dalam kapal segera melakukan prosedur pertolongan pertama. Selanjutnya, sistem pendeteksi kapal mendeteksi adanya torpedo yang tertembak dari kapal Yevchenko. Kapten Glass segera menginstruksikan seluruh awak kapal untuk bersiap menghadapi benturan yang akan terjadi. Tak lama kemudian, torpedo tersebut menghantam USS Arkansas, menyebabkan kerusakan serius dan kebocoran di beberapa bagian kapal. Kini kita kembali dibawa ke lautan. Saat torpedo dari pihak Rusia hendak diluncurkan, Andropov diminta untuk berbicara. Dengan cara ini, mereka berharap pihak Rusia akan percaya bahwa Amerika tidak berniat untuk memulai perang. Kapten Andropov kemudian mengambil alih alat komunikasi dan menyebutkan nama-nama awak kapal yang berada di USS Arkansas. Ia menjelaskan bahwa dirinya berada di dalam kapal tersebut atas kehendak sendirinya, dan memohon agar mereka dihentikan dari serangan serta diberi kesempatan untuk menyelam. Andropov juga menginformasikan bahwa Presiden Zakharin tengah dirawat di kapal USS Arkansas. Awalnya, Kapten Rusia mengabaikan permintaan tersebut karena Andropov bukan lagi kapten mereka. Kembali ke Pentagon, kekhawatiran mulai muncul karena mereka takut jika membalas serangan, hal tersebut dapat memicu perang dan memberikan kemenangan kepada Rusia. Para menteri kebingungan dengan langkah yang harus diambil.
Namun, di dalam kapal, seseorang akhirnya berbicara atas nama Rusia. Ia meminta agar serangan dihentikan, karena saat ini sedang berlangsung kudeta yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan mereka sendiri, yaitu Andropov. Informasi mengenai kudeta yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan mereka sendiri membuat salah satu petinggi sangat marah dan murka. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan misil guna menghancurkan USS Arkansas terlebih dahulu. Sementara itu, ia mencoba meminta bantuan untuk menentukan langkah yang harus diambil. Seluruh dunia akan menyaksikan tindakan mereka yang berpotensi memicu perang besar. Semua terdiam. Kapten Peace meminta kepada Kapten Douglas untuk menahan diri terlebih dahulu. Para awak kapal, termasuk Kapten Presiden Rusia, akhirnya hanya bisa pasrah dan terdiam. Misil telah diluncurkan dari pusat komando Rusia berdasarkan perintah dari Andropov. Namun, keajaiban terjadi ketika misil tersebut berhasil dihancurkan tepat sebelum mencapai USS Arkansas. Sir, he fires into Russia. Mereka berhasil melindungi USS Arkansas dan bahkan membalas serangan dengan mengirim misil yang menghancurkan pusat komando Rusia. Dengan itu, kudeta pun resmi terhenti. Mereka kemudian dievakuasi oleh rekan-rekan mereka di Rusia. Sebelum berpisah, Presiden Jakarin mengucapkan terima kasih kepada Kapten Douglas karena telah menyelamatkan negara mereka dan mencegah terjadinya perang. Sebagai tanda perpisahan, Kapten Douglas memberikan kesempatan kepada Kapten Rusia untuk menaiki kapal Rusia yang telah disiapkan. Sementara itu, Kapten Douglas memberikan ucapan selamat kepada Bimen karena berkat usahanya, Presiden Rusia berhasil diselamatkan. Mereka berdua sempat berbincang cukup lama, membahas pengalaman luar biasa yang baru saja mereka alami. Dan akhirnya, perang berhasil dihentikan dan seluruh tim kembali ke Amerika dengan selamat. Dan film pun tamat. Itulah dia untuk video kali ini. Semoga kalian tidak bosan menontonnya. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Komen juga jika ada yang request film yang akan dibahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan goodbye.